سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah terhadap anak-anak kami, para remaja dan remaja, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup, sehat dan diberi oleh Allah dalam waktunya untuk bersama-sama hadir di dalam jamaah ibadah, melaksanakan ibadah, mempersembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita berkah, diterima dan dilimpahkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mudah-mudahan kita istiqamah tatap pendirian di dalam taat melaksanakan ibadah, memperhambahkan diri kepada Allah sampai akhir hayat kita masing-masing. Dan semoga kita nanti berakhir kehidupannya dengan husnul khatimah. Kemudian daripada itu kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan semoga disampaikan oleh Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, yang kita berharap nanti pada suatu hari yang di saat itulah yang amal wala banun, di satu hari yang dikala itu tak bermanfaat lagi harta dan tak saling tolong menolong anak dengan orang tuanya. Mudah-mudahan kita memperoleh pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperoleh syafaat beliau dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk memperoleh syafaat itu sederhana saja. Yang pertama, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang pertama, kata Nabi, kalau cinta dengan Nabi, maka bersama-sama dengan Nabi di dalam surga. Salah satu di antara bukti kecintaan itu kita perbanyak-banyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ada orang yang membiasakan pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salah satu. Dan lainnya balik. Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah yang kedua, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka jalan yang kedua untuk memperoleh syafaat Rasul itu ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Nabi itu uswah, contoh tauladan. Nabi itu mempusakai kita dengan warisan. Apa warisan Nabi? Tartufikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Kata Nabi, aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman hidup, yang kalau kalian berpegangan kepada kedua pedoman hidup itu, niscaya tak pernah sesat untuk selama-lamanya. Apa itu pedoman hidup dan dipusakakan oleh Nabi itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kata Allah, hadza siratal mustaqim. Itu adalah jalan yang lurus. Jalan mengikuti Al-Quran, jalan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang lurus. Jalan yang seperti kita mintakan di dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratnya tuh siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin.
jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada para nabi, kepada orang-orang yang siddiq, kepada syuhada, dan kepada orang-orang yang saleh. Itu jalannya. Di ujung jalan itu ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita ikuti jalan kau. Kata Allah, ada siratal mustaqim, ikut jalan yang lurus. Jalan yang di ujung jalan kau ada surga. Maka Bapak Ibu jamaah yang berhadir, kaji kita malam hari ini adalah mencari jalan menuju surga. Ibu-ibu kau masih hidup? Baik. Kalau bisa mati ibu-ibu kau pergi ke makam. Apa-apa yang hadir kau kira-kira kalau mati bisa ke apa ini kau? Ke pusara dah kiamat itu. Kalau lain sesuai ibu-ibu apa jombo, nanti kalau mati ambo pergi ke sarugo. Ibu-ibu apa kau lain ke satu jombo kau? Lain. InsyaAllah awak nanti mati jangan tanggung-tanggung minta ke mah ke kubur ke akhir tu jadi tanah kalau di kubur minta ke Allah supaya sampai ke surga. Tentu dengan begitu kalau ingin ke surga mati dulu, salam hidup tak mulia masuk surga. Jadi kalau ada ibu-ibu apa-apa tu dan niu capek pergi ke surga, baca mana? Tidak usah diagak itu ya, tidak usah diagak itu. Pokoknya kita mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa kita setiap hari kita minta kepada Allah. Di antara doa-doa itu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Seluruh kita mendoakan itu. Wahai Allah, mohon dengan ridho-Mu masuk anak ke surga dan mohon lindungi aku dari siksaan api neraka. Kita doa kepada Allah tidak sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, berulang-ulang kita doakan. Sebab doa kan salah satu di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi ketika kita salam dari salat. Assalamualaikum warahmatullah. Salamnya kedua kali ya. Satu kali salat, dua kali. Salam yang pertama itu rukun. Salam yang pertama itu rukun. Salam yang kedua itu sunnah. Rukun salat itu kan ada 3 balik ya. Itu salapan ya kan? 3 balik rukun salat itu. Rukun dan kedua balik salam. Salam dan pertama Assalamualaikum warahmatullah. Itu rukun tuh. Sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Rukun salam yang ketiga balik apa? Nah, tertib itu bukan perbuatan, tetapi hanya urutan. Nomor 1 tetap nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3 dan seterusnya. Tidak boleh nomor hampir didahulukan dari nomor 1. Itu yang tertib itu. Batarati bahasa wana. Batarati nomor 1 di nomor 1 kan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi rukun yang kedua balik itu Assalamualaikum warahmatullah. Diajarkan oleh Nabi ketika kita salat, salam yang pertama itu setelahnya baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Selesai dan pertama Assalamualaikum warahmatullah. Dan kedua wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Berlindung kepada Allah daripada siksaan api neraka. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita jumpa final goal bahasa Ramadan. Tujuan akhir daripada seluruh perjuangan yang kita lakukan di atas kehidupan kita kok. Kita sholat, kita puasa, kita mendengar kaji, kita zikir, kita infak, kita sedekah, kita membaca Al-Quran, kita cari Barum Nasution. Lain tahu Barum Nasution itu siapa? Ya, cari di bukan mencari wajah guru itu kan termasuk tambahan ibadah tuh. Mendengar kaji ibadah, mencari wajah guru tambahan ibadah. Mencari wajah guru kalau ngaji, jangan lu bisa melihat tunggal. Adalah orang tagi yang mendapat soal tunggal, bah mengkomando biar datang pak kalau tua. Nah, jadi kita kok ujung-ujung dari perjuangan kita kok, apapun yang kita lakukan di atas kehidupan kok, ujungnya harapan kita adalah dengan ridho Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Mencari ridho Allah, nah supaya dimasukkan ke dalam surga. Nah, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, bapak-bapak yang berhadir,
Untuk surga itu sesungguhnya Allah telah informasikan di dalam banyak ayat, antara lain disampaikan oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, sampaikanlah berita gembira, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ke siapa kata Allah berita gembira itu disampaikan? Kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Berita gembiranya kata Allah, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, disediakan oleh Allah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Untuk siapa? Untuk orang beriman dan beramal saleh. Untuk orang beriman dan beramal saleh. Di ayat lain disampaikan oleh Allah, ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kata Allah, untuk orang-orang amanu wa 'amilus salihat, ammal ladzina amanu wa 'amilus salihat falahum jannatul ma'wa. Mereka itu kami sediakan tempat tinggal yang baik. Kata Allah, tempat tinggalnya jannatul ma'wa, tempat tinggal, tempat kediaman yang baik. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai upah, sebagai ganjaran, sebagai balasan bagi apa yang mereka amalkan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, untuk cita-cita Paika Sarugo tadi itu, untuk cita-cita Paika Sarugo tadi itu, dalam dua ayat yang kita bacakan disampaikan oleh Allah bahwa kalau iyo masuk ke Sarugo itu syaratnya memang ada dua yang tak bisa dihindarkan. Itu syarat umum namanya apa? Ada barang, ada dua. Dan pertama syaratnya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, amanu. Dan kedua wa 'amilus shalihat. Yang kedua beramal saleh. Allah tuh, ibu-ibu bapak yang hadir kini kok Allah beriman kok? Insya Allah. Allah beriman apa lur? Kalau insya Allah itu harapan ke depan. Kapai ibu besok ke pasar, insya Allah. Itu alunlah itu. Alunlah itu. Harapan kapai besok ke pasar kalau Allah berkenan. Kalau Allah tidak berkenan, tidak jadi pergi ke pasar. Kini pertanyaan, Allah beriman ibu kok? Kalau jawabnya Allah berarti alhamdulillah. Tapi kalau insya Allah masih berharap jadi orang beriman. Kalau Allah tak berkenan begitu jadi orang beriman, mati kita. Betul tidak dalam keadaan tak beriman kok. Nah, jadi kalau iman dan ditanya orang, lai beriman, lai Allah, langsung jawabnya pandai, tak boleh ragu-ragu. Indah insya Allah itu alun itu. Kalau insya Allah itu alun. Kalau alhamdulillah Allah, alhamdulillah Allah, lai beriman, alhamdulillah. Lai beriman Allah, alhamdulillah. Lai beriman, insya Allah alun itu. Yuk, berbeda ya, berbeda ternyata. Allah beriman kok, Allah. Nah, kalau begitu syarat untuk kasaruko Allah dapat jawab. Allah dapat jawab ibarat pintu dan tertutup, Allah ada dia kuncinya kok. Nah, baru kemudian nanti syarat yang kedua. Syarat yang kedua wa 'amilus shalihat. Amalan nanelo karajonan baik-baik. Nah, kita Bapak Ibu yang hadir kok, Allah karajonan nanelo kok. Lah, kalau begitu kita pun kalau mati susah dulu kok. Bingung mati. Bingung mati. Kalau Allah keduanya ala iman ala amal saleh, berarti insya Allah mati masuk surga. Cuma kita kan alun pandai kayak kita nyoba akan masuk surga. Dia atur rasanya usaha alun maksimal. Usaha alun
maksimal. Maka dengan begitu ibu-ibu jamaah yang berbahagia, bapak-bapak yang berhadir, kita pandai-pandaikan dulu satu, awak punya cita-cita, awak punya keinginan untuk awak nanti kalau mati insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu dulu dipandai-pandaikan, jangan ada ragu-ragunya. Jangan ada ragu-ragunya, pandai-pandaian dulu awak kapai ke surga. Yo. Jadi cita-cita awak baca tarui ambo kapai sarugo, ambo kapai sarugo. Nah, alat paling banyak dipikirkan oleh seseorang ternyata itulah yang paling banyak dia sebut. Kalau orang mikir banyak ingin ke surga, maka dia akan banyak berbicara tentang surga. Nah, kalau orang banyak berbicara tentang surga berarti dia banyak mikir tentang surga. Maka mudah-mudahan yang kita ucapkan itu menjadi doa, doa. Kan tekanan ibu dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ucap perkara ucapan kok. Kecil Nabi Ibrahim, andaikan aku punya anak laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk sembelih, maka aku akan sembelih dia. Itu kecil Nabi Ibrahim kan, andaikan aku punya anak laki-laki, Allah perintahkan ku sembelih, maka aku akan sembelih dia. Itu kan cerita kisah bahwa Nabi Ibrahim itu sangat relawan, sangat suka berkorban dan seterusnya. Maka dipuji oleh malaikat. Kecil Nabi Ibrahim, jangankan kambing sabuki, andai ku punya anak laki-laki diberikan oleh Allah, diminta untuk sembelih, aku akan sembelih. Itu ucapan kok. Ucapan di lidah. Maka Bapak Ibu jangan main-main dengan ucapan lidah. Jangan ucapan itu tercatat di sisi Allah sebagai doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapannya baik, maka insya Allah diijabah oleh Allah. Kapai ibu, kapai ke surga, insya Allah diijabah oleh Allah. Dicatat di Lauhul Mahfuz. Bahwa baru Nasution pingin masuk surga, aku kabulkan dia masuk surga, mantunya Allah. Ajalah lapang tuh kan. Nah, baik. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dan pertama cita-citanya dulu. Kita padai-padaian, iyo bana ba cita-cita iyo. Tentu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, cita-cita pun tak bisa lo sekedar dia agak aku pingin jadi dokter, payah sekolah ke sekolah ekonomi, lain kan jadi dokter tuh. Awak ingin jadi insinyur, payah sekolah ke kedokteran, lain bisa jadi insinyur, tidak bisa. Awak ingin jadi ahli ekonomi, tapi payah sekolah ke sekolah hukum, lain jadi ahli ekonomi, tidak bisa. Maka harus bersesuaian, keinginan, usaha, doa harus bersesuaian. Kalau awak ingin ke surga, memang jalan ke surga yang harus ditempuh. Bu, pasar bawah kira-kira kalau disiko ke arahnya kok. Berjalan nakian bisa sampai ke pasar bawah. Kalau berjalan nakian, baik ke Panorama Baru namanya. Iya Panorama Baru situ. Ke Panorama Baru timanya. Anggotanya, Bu, ini berjalan kian, sampai ke bawah, ke pasar bawah, Bu. Lagi sampai ke pasar bawah. Indah masuk ngarai nilainya, Jadi mesti bersesuaian. Keinginan, harapan, anak kita kecil harus bersesuaian dengan usaha, sehingga dengan demikian insya Allah satu saat sampai kepada apa yang kita inginkan itu, timbul di nanawasabu, timbul di cita-cita kok. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau ingin ke surga, maka tempuhlah jalan menuju surga. Kalau ingin ke surga, maka jangan ditempuh jalan menuju neraka. Salah jalan tuh. Sase dong. Sase. Nah, kalau begitu, mari kita kembali. Tadi kaji kita mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lah padaikan cita-cita. Iyo kapai ke sanuku. Iyo bantu nah. Iyo lah. Maka kalau lah padai cita-cita kok, marilah kita berusaha untuk itu. Mau usahanya, tadi kita sampaikan di dalam dua ayat. Dua saja usaha yang disampaikan oleh Allah. Satu, benarkan iman, padaikan iman. Kok boleh dapat digolongkan, kok picak dapat dilayangkan. Indah berjendol-jendol gitu.
Lain cenderung. Tidak sempiang-sempiang. Yo mana kuliah iman kau. Yo mana kuliah iman kau. Kita sebenarnya tahu kau iman non kuliah kau. Antuk minubillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Ketika kadang-kadang mereka itu dipelajari di MDTA rukun iman namanya. Dan nama itu rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar Allah yang baik dan yang buruk. Itu enam. Allah kau sempurnakan iman kau, insya Allah Allah. Tapi perlu diuji keimanan itu. Allah kau lah sempurna keimanan kita dan yang keimanan 1, 2, 3 sampai 5 anak kau. Sekalipun kunci iman kau sesungguhnya kau iman kepada Allah. Sebab hanya karena iman kepada Allah maka kita iman dengan malaikat. Hanya karena iman kepada Allah maka kita iman kepada kitab. Hanya karena iman kepada Allah maka kita iman kepada Rasul. Iman kepada Allah maka kita iman hari akhir. Karena iman kepada Allah maka pun kita iman kepada qadar dan qadar Allah. Kalau tak beriman kepada Allah tidak ada iman-iman yang lain itu. Kita aja beriman kepada kitab tapi tak percaya kepada Allah. Lain bersuara tidak mau pasangan. Tidak mau dipasangkan. Maka kuncinya adalah iman kepada Allah dulu. Nah, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, iman kau sebenarnya adalah keyakinan, tasdiq bil qalbi. Keyakinan, mengguncangkan keyakinan itu ke dalam hati, la raiba fi, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui. Misalnya Allah itu Maha mengetahui. Dia yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui. Yakin kita bahasa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka kita tahu bahwa kalaupun kita bersembunyi di dalam kamar, Allah tahu anan kita karajokan. Ya Bu. Kalaupun berbisik-bisik berdua, Allah tahu kalau kita sedang bergunjing atau sedang membaca-baca keburukan ustaz. Sama ya. Kan itu keyakinan tuh. Kita mempunyai keyakinan bahwa taklah terjadi sesuatu illa biiznillah, kecuali hanya izin daripada Allah. Malam hari ini kita bertamu di Surau Boha. Bisa terjadi, bisa hanya karena izin Allah. Kalau taklah izin Allah, tak terjadi pertemuan pokok dah jadi mengaji. Dah jadi mengaji. Kalau tidak karena izin Allah. Maka kalau ada sehat hanya karena izin Allah. Kalau ada sakit datang dari Allah. Maka pada keyakinan. Bu, satu kali awak sakit. Ibu-ibu bapak ketika sakit flu, awak sakit flu, contoh dulu sakit ringan, awak flu, begitu flu tak kanan ibu. Apa? Begitu flu tak kanan. Kebanyakan kita kok begitu flu tak kanan Sanmol, tak kanan paracetamol, tak kanan rumah puskesmas, tak kanan dokter. Lah, halo ibu, kamu ulang ya? Ikut perkara pribadi kita kok. Ketika awak sakit flu, ada pertama tekanan. Nah, itu benar paralu kita peloi dengan iman tuh. Benar paralu kita peloi dengan iman tuh. Sakit dan sehat itu adalah urusan dengan Allah. Fa'idha maradtu fahuwa yasmin. Kalau aku sakit maka hanya dialah yang menyembuhkan. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau awak sakit dan mestinya para unikana adalah Allah. Baca mengananya Allah, aku darimu sakit sebagai kadar atau ujian darimu. Tapi aku mohon sembuhkan ya Allah. Ambil air, baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah sakit kok. Jangan kecil kau sakit.
Ingat Allah. Jangan lupa senandikanya pertama. Dan lebih berbahayanya lah, dan lebih hebatnya lah ibu-ibu. Awak sakit demam, pergi ke puskesmas. Dia pakai laskes, nak kuliah, pergi ke mahkamah dulu. Ke puskesmas, pergi berubah. Pergi berubah ke puskesmas. Ala dia-gianya di dokter ubah di puskesmas 3 hari. Minum ubah 3 hari. Ala sudah 3 hari, ternyata sakit tidak berubah. Pergilah sekali lain. Dia jadi dokter ubah 3 hari lo. Sudah 3 hari lo dia dokter minum ubah indah 2 siang. Pasai dan ke puskesmas kau ke dokter praktek dan lain-lain. Baik sore-sore ke dokter praktek. Begitu baik ke dokter praktek dia ubah untuk 3 hari. Dimakan ubah sehari sehat sakit. Ikut iman dan diuji. Ikut ujian iman. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia sandiang dokter. Akhirnya dia sandiang dokter tu. Ada dalam 3 kali 2 kali 3 hari baru ke puskesmas tidak maknya dah. Kini bayar ke dokter tu sehari baru siap sekali. Pangkal ke Jawa tadi ibu-ibu siaran menyakitkan dan menyehatkan sakit. Hanya Allah, tak ada dokter yang bisa menyembuhkan, tak ada obat yang bisa menyembuhkan. Yang ada adalah Allah yang menyembuhkan. Ubed dan dokter itu adalah jalan usaha menuju sehat. Jalan usaha menuju sehat. Sama orang pergi ke sawah ibu-ibu. Di sini tidak ada sawah ya Pak Alullah apa cerita sawah kok. Orang pergi ke pasar menggali. Orang pergi ke pasar menggali. Orang menggali itu kan sudah menggali dan diharapkannya adalah rezeki beruntung dari gali itu dapat piti dibawa pulang. Supaya bisa dapat piti dibawa pulang itu apa caranya? Pagi-pagi pergi dari rumah barang ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dia buka kadangnya jual barang kepada orang lain. Maka bisa berharap dapat keuntungan. Itu namanya usaha. Dan bagi rezeki itu siapa? Allah dan bagi rezeki. Tak bisa kita menentukan rezeki dan akan kita cari. Telah ditetapkan oleh Allah rezeki awak lima, jumlahnya barang. Maka fantasiru bil aqwa butaqi min fadlillah. Kata Allah, fantasiru, bertebaranlah di muka bumi kau kejar Allah, menjauhi karunia yang telah disediakan oleh Allah. Maka diperintahkan oleh Allah bertebaran. Karunia Allah itu di mana-mana dan Allah lah yang menentukan. Bakso ada orang tak peduli rezekinya di bukit tinggi. Ini aku tiba di sini tuh. Siapa? Itu aku tiba di sini tuh. Karena dikadarkan oleh Allah di sini rezekinya. Kalau tatapnya di sini, tapi rezeki itu indah. Makanya ada jalan usaha. Maka pergi ke dokter, minum ubed itu adalah usaha. Keyakinan kita nangka menyembuhkan sakit adalah Allah saja. Tak ada ubed nan santiang, tak ada dokter nan santiang. Nan ada Allah nan memberi izin. Dan ada Allah nan memberikan izin. Allah yang menyembuhkan. Memang harus diusahakan, harus berusaha untuk dapat untung menggali, harus baik menggali ke pasar. Anda datang saja ke rumah Anda untuk sehat, ya baik ke dokter, usahanya baik ke dokter, minum itu jalannya, diagi oleh Allah jalan. Makanya ketika sampai ke dokter itu pertama ingin Allah dulu, tadi sakit diagi oleh Allah, minta sembuh kepada Allah, baiklah ke dokter. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dia dokter ubed minum ubed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Bu. Itu perkara iman. Perkara iman. Kadang-kadang kita tak memelihara iman itu. Kita seolah-olah santiang seorang sen. Baik menggali dapat untung banyak binti. Seolah-olah amasi dan pandai menggali. Padahal tak ada kepandaian di situ dan ada usaha yang diagi oleh Allah. Buktinya Bapak Ibu kalau anda percaya sesekali pergi kau kuliah
Daun kuningnya itu kan orang meleret-leret tuh. Ada jual tilapong itu mungkin apa soalnya enggak. Ada orang menjual mukena ada 20 buah kan dia mukena. Mukenanya sama dan dijual. Harganya sama dijual dengan harga yang sama. Kualitas barangnya sama, tampilnya sama dia buat. Datang orang dari Panjagungan dari Sabtu juari berapa membeli tilapong. Dibimbingnya di Allah kaki orang Tapanuli itu orang Panjagungan itu ada Tuhan indah ke kali sebelahnya. Maka ditanya kok sore-sore kadai dan keliling-liling kok tanyalah bara jual bali hari kini, bara hari kini. Kecil dan disiko indah pacah talua. Kecil dan disiko kok indah pacah talua. Nan disiko bara 20 juta. Nan disiko bara 60 juta. Nan disiko bara bisa sampai 100 juta. Nan disiko indah pacah talua batu di bawahnya. Maksudnya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalaulah usaha, kalau awak yang menentukan rasa gitu, sama sih kau jual beli orang kok. Barangnya sama, tampaknya sama, harganya sama, dan seluruhnya sama. Tetapi Allah tak mau kaki orang Panjagungan itu kemari ada ke situ nyupai, jadi kau indah. Siapa membimbing kakinya tuh Allah, karena rasaki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan tidak boleh bergeser-geser. Dan bagi rasaki siapa Allah, dan bagi sehat siapa Allah, dan bagi kesempatan hidup siapa, dan melapangkan segala sesuatunya siapa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Padahkan keyakinan. Maka nanti Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika hati kita kok dipadat-padatkan dengan keimanan kepada Allah, maka wa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka nanti akan dilapangkan oleh Allah dada itu. Lapang dada itu, senang hati, jiwa tentram, aman perasaan. Saya punya duduk di surau mencari Ustaz Tarugo. Nah, tanam juga mana? Indah seperti burung dalam sangkar. Dia tuh hati sama dilapangkan oleh Allah. Cuma kalau hati kau disampaikan oleh Allah, dua sebentar kira-kira dan mencari Ustaz kau bilang, bilo dia memang tio. Aduh, ibu kenalah dulu pirata. Kalau lah aduh, tak mau jual kan, tak ada. Ya, tak mau jual, tak ada salahnya. Asalnya tak ada. Ibu itu kau di dalam tubuh kau bicara itu ibu kau balik kakinya lagi rata dari tadi. Jadi tidak bisa puluh di pasu-pasuan lah. Baikkan iman. Iman itu di mana tuh? Letaknya di hati. Maka iman itu ranahnya ada 3. Tasdiqu bil qalbi, taqriru bil lisan, wa amal bil arkan. Maka ranah iman itu ada 3. 1, yakin dengan sungguh-sungguh. Di mana letaknya? Di hati. Kemudian ikrar. Doa itu berikrar itu jelidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Doa itu berikrar itu dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Itu dengan lidah. Bagaimana kau ibu membaca subhanallah? Dia iman Maha suci Allah. Maka ibu berucap Allahu Akbar, dia iman menyatakan Allah itu maha besar. Maka ibu istighfar astaghfirullahaladzim, dia iman yang akan mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Allah, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kamu kepada Rabbmu, kemudian kamu bertaubatlah kepadanya. Diatur, dia banyak dosa. Kalau itu dia karena banyak dosa itu lain lokasi jangan begitu. Banyak dosa. Baik Bapak Ibu. Jadi mengawal kau sempurnakan iman yang di Quran itu, sempurnakan di hati, kemudian sempurnakan dengan lidah. Sering-seringlah berucap la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah Al-Baqiyatus Salihat namanya. Al-Baqiyatus Salihat.
Ditanya orang ke Nabi, apa tu al-baqiyatus salihat? Ijazah Nabi adalah ucapan ringan yang berat timbangan kebaikannya. Ucapan ringan yang berat timbangan kebaikannya. Kembali ke iman kok. Atau ucapan ringan yang berat timbangan kebaikannya itu, kata Nabi, contohnya makanya Nabi ya, andaikan seorang laki-laki di antara kalian diberikan kepadanya kekayaan seluruh bumi dan isinya, dia sedualah juga awak-awak kuah, dia sadu kekayaan dan kuah, atau kekayaan dan kuah sama dolah, tidak ada di orang lain itu apa sadolah. Lalu kemudian dia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kayaknya kekayaan seluruh harta dunia kau, dia berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Nabi, sungguh Alhamdulillah itu lebih baik baginya daripada seluruh harta kekayaan tadi itu. Sekali saja ucapkan Alhamdulillah yang ikhlas, berat timbangan kebaikannya lebih berat daripada harta dunia dan seluruh isinya. Nah, nanti kita kan tiba di masa akan ada masa berhisab, ada mizan. Setelah dihisabkan ada timbangan di mizan namanya. Di mizan itu, di timbangan itu menimbang amal, pahala amal atau dosa amal. Jangan pahala amalku ada yang dosa, ada yang pahala. Sebab amal itu arti bahasa Allah karajo. Orang maliam tengah malam mencukiakan jendela pintu rumah orang itu beramal juga. Ya, beramal tuh. Jadi amal itu ada dua macam. Ada amal saleh, ada amal sayyi'ah. Ada amal nanelo, ada amal nantulah. Jadi orang-orang koruptor itu orang beramal jatuh, beramal menyelewengkan uang. Itu beramal jatuh. Orang baik mencuri masuk maliam ke rumah orang itu beramal jatuh, beramal. Tapi amalnya amal itu amal nantulah, amal sayyi'ah. Nan kan dicari di awal amalan nanelo baik ke surah itu amal saleh namanya. Nah, lebih baik kata Nabi, dan satu alhamdulillah itu daripada seluruh harta dunia kau. Nah, nanti akan ditimbang dosa diletakkan di lengan timbangan kiri. Pahala diletakkan sebelah sebelah. Kata Nabi, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang berat timbangan keburukannya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu untuk orang Islam tuh. Untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ada timbang-timbangnya. Tidak ada timbang-timbangnya. Sebab yang akan ditimbang itu yang telah terbuka kuncinya lah, masuk rumah dulu. Masuk rumah. Jadi yang akan dihitung itu orang yang masuk dalam rumah Islam gitu ya, dalam rumah Islam. Yang di luar itu tak akan ditimbang. Nah, jadi jadi satu la ilaha illallah, satu Allahu Akbar, satu subhanallah, satu al-baqiyatus salihat yang dibaca dengan ikhlas lebih baik timbangannya daripada dunia dan seluruh isinya. Maka ibu-ibu sebagai orang beriman sering-seringlah mengucap zikir al-baqiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ucapkan setiap hari. Pesan daripada Buya Candu kece Buya Ma'ana. Aku sempat kuliah dengan Buya Ma'ana, Buya Datuk Tat Pahlawan. Nah, jadi kece beliau ada pesan daripada Buya Canduang. Salah satu di antara pesan Buya Canduang itu, amalkanlah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Masing-masing 100 kali. Niscaya insyaallah tidak akan pikun sampai tua. Kata beliau, iko wasiat saja, wallahu a'lam. Jadi kata beliau tidak pikun sampai tua, batu deh karena berkah kalimat-kalimat yang baik itu. Maka sebagai orang yang beriman, berucaplah yang baik, berucaplah yang baik. Dan salah satu di antara bukti keimanan yang baik itu adalah orang tidak terluka karena kejahatan lidah dan karena kejahatan tangannya. Kalau masih terluka orang di lidah awak, itu iman alun sampar umum kecil Nabi.
tasingguan juungan di karena kecewa itu adalah samparono imanawa masih bagunjang dua madu domba menfitnah karajoni da'awa itu adalah sempurna keimanannya baikkan iman man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari yang akhir maka berkatalah yang baik atau diam. Ngecek dan elo-elo tidak bisa ngecek dan elo balik lakban dia jangan ngecek-ngecek. Tapi kalau lain bisa ngecek dan elo jangan kamari lakban itu letak ke tempat lain dulu. Itu yang pertama, sempurnakan iman. Dan bukti iman itu adalah amal. Bukti iman itu adalah amal. Semakin baik iman maka amal akan semakin baik. Semakin tidak baik iman maka amal semakin tidak baik. Maka tidak ada tu doa ada kecil dan karet itu kalau hati selebih salju. Tidak ada tu doa. Tidak ada tu doa. Itu cerita. Ya kecil dan karet itu kalau hati selebih salju. Tidak ada tu doa. Ikut penampilan dan bukan itu kalau memang santiang di dalam tu tidak ada tu doa. Dan santiang penampilannya itu karena santiang di hatinya. Yang bagus amalnya itu hanya karena bagus daripada imannya. Kalau imannya tidak bagus pasti amalnya tidak bagus. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di sambungan ayat tadi itu amilus salihat, amalan yang saleh yang bisa jalan menuju ridho Allah dimasukkan ke dalam surga itu selain daripada iman karajokan amalan nanelo, karajokan amal saleh. Atau amal saleh itu ada amalan yang mahdah namanya, ada yang ghairu mahdah. Ada amalan yang oleh Allah diatur sedemikian rupa amalnya, diatur jumlahnya, diatur waktunya, diatur caranya, diatur tempatnya, seluruhnya diatur oleh Allah. Itu namanya mahdah. Salat diatur oleh Allah. Para salat tarawih yang wajib dalam sehari 5 tidak boleh dijadikan 6, tidak boleh dijadikan 6. Itulah diatur oleh Allah. Maka amalan yang mahdah itu, ibadah yang mahdah itu tidak boleh direkayasa. Karena Allah sudah tetapkan seperti apa ditetapkan Allah, maka seperti itulah kita kerjakan. Subuh 2 rakaat, jangan cuba-cuba dilaksanakan 2 rakaat, tak diterima oleh Allah. Subuh setelah terbit fajar, jangan dilakukan sebelum terbit fajar, tak laku salatnya. Subuh sampai dengan terbit matahari, kerjakan jam 7, tak laku salatnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang telah ditetapkan oleh Allah waktunya. Kalau subuh terbit fajar sampai dengan terbit matahari itu rentangan waktunya. Kalau zuhur mulai tergelincir matahari ke barat sampai dengan bayang-bayang sama tinggi dengan bendanya. Kalau asar bayang-bayang benda lebih tinggi daripada bendanya sampai dengan terbenam matahari. Kalau maghrib mulai terbenam matahari sampai hilang senja merah. Kalau isya hilang senja merah sampai terbit fajar di waktu subuh. Nah, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dirubah-rubah. Itu mahdoh. Salat rukunnya 3 balik, mulai dari berdiri, niat, takbiratul ihram. Tidak boleh direkayasa. Kamu pandai, aku tahu dua saja. Kalau kuat tidak boleh, kecuali bagi tidak kuat. Salat fardu kok nanti salat sunat lain urusan. Diatur oleh Allah. Diatur tempatnya, diatur waktunya. Tempatnya di masjid menghadap ke arah kiblat, tak boleh malu ke timur. Tak boleh malu ke timur. Itu contohnya salat. Haji rukunnya 6, tempatnya di tanah suci, tidak boleh di Jambi. Di mana? Aduh, haji ke Jambi, tidak tahu lah nama-nama. Tidak ada haji di Jambi, tidak ada di Pariaman, tidak ada di Tapanuli, tidak ada di Jakarta, tidak ada di Jawa, dan ada itu hanya di tanah suci, di Makkahul Mukarramah. Mahdoh diatur oleh Allah. Kalau mau melaksanakan haji, pakai
ihram, di miqat, berniat. Tidak boleh direkayasa, tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah murka Allah, tidak diterima oleh Allah. Seluruh ibadah yang makhdhuf ya seperti itu. Apa yang diperintahkan maka itu yang kita kerjakan. Seperti apa diperintahkan maka seperti itu kita kerjakan. Jangan dikerjakan dengan selera. Itu namanya makhdhuf. Ada ibadah itu ghairu makhdhuf. Nah, itu kan yang diatur-atur Allah itu kan adalah jalan itu ya. Zakat diatur oleh Allah, puasa diatur oleh Allah, salat diatur oleh Allah, haji umrah diatur oleh Allah. Maka makhdhuf seperti itu persis, tak boleh dirubah, tak boleh dirubah. Ada ibadah itu namanya ghairu makhdhuf, tidak dirinci sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dirinci. Baraja itu kan fardhun minal muslimin wal muslimah, adalah fardu bagi orang muslim dan orang muslim. Muslim laki-laki maksudnya dengan muslim perempuan. Boleh kan baraja sambil duduk? Boleh enggak? Boleh baraja sambil duduk? Boleh baraja sambil mengunjung? Boleh baraja pakai kursi? Boleh baraja di kelas? Boleh baraja di surau? Boleh baraja doa-doa di surau di guru? Boleh. Yang penting baraja. Ba'ajar baraja, penting baraja. Betul tak? Ba'ajar baraja terserah, tak diatur sedemikian rupa oleh Allah. Woi kalian kalau ke baraja, pai ke rumah guru, jangan kama-kama. Nah, ada itu loh. Apalagi nih, guru datang, bawa senang menurut guru. Lebih dulu guru tiba pada murid. Aku tiba di situ tadi. Alumni ada berjemaah sama sekali. Aku nak dulu tiba, tapi tidak ada. Aku nak paling kaki sampai tinggalnya. Baik, amal soleh itu jalan ke surga. Kita kerjakan setiap amal. Jadi poin akhir yang saya ingin sampaikan soal amal soleh dan pertama ibadah makhdhuf jangan sampai terlalaikan sama sekali. Itu yang paling penting. Jangan sampai terlalaikan. Kemudian lakukanlah amalan-amalan yang lain yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita biarkan waktu dan kesempatan berlalu ketika ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Kita rebut kesempatan beribadah itu kapanpun saja dan dimanapun saja. Bara talu di awak sabanya itu karena juga jangan sampai tinggal. Maka saja ada orang infak, awak satu infak. Ada orang sedekah, awak satu sedekah. Orang mendengar kaji, awak satu mendengar kaji. Orang zikir, awak satu zikir. Orang baca Quran, awak satu baca Quran. Orang tahajud, awak tahajud. Orang salat duha, awak duha. Orang salat surut, awak salat surut. Orang salat segala macam juga di karajuan di awak. Tiba si pakia ke rumah, agi aja sidaka. Tahu ibu si pakia? Ada kan anak-anak sekolah yang datang mengunjungi dari pintu ke pintu itu, datangnya jangan sampai salah pasang. Datangnya assalamualaikum, aku ibu-ibu dan sampili kalian kok maaf begitu. Padahal orang tak mengamalkan, orang ngecek salamnya, assalamualaikum, maaf begitu. Kamu siapa itu? Assalamualaikum, orang gak jawabnya waalaikumsalam. Mantu jawabnya maaf begitu. Padahal dia mendoakan waktu keselamatan bagi orang di rumah. Maaf begitu, kita tidak terima doa. Itu mantu jadinya. Nah, jangan dibiarkan berlalu. Agia tarwih. Datang dia minta agia tarwih. Barang talu dia baragia sabanya itu agia. Tapi jangan sebelum cerita lucu di orang. Ada cerita lucu Ustaz mengaji di surau. Aku Ustaz ke jemaah awak kalau bersedekah mana paling awak sayang itu nanti dia. Nah, pertama di cucu Buya mengajarkan ikut di surau. Besok Buya diindak di rumah. Ibu orang minta sedekah ke rumah dia jadi cucu kain sarung dan paling disayang jadi Buya. Bekok pulang Buya, oh ya di masa duanya, cik Buya ke cucu, kalau bagian ke orangnya,
kecilnya kan kalau bahagia itu bahagia dan paling disayang, dan apa itu dan paling disayanginya itu dan bahagia. Kecil ya itu kaji untuk apa, untuk orang itu. Nah, baik Bapak Ibu, alasan itu kejawab. Jadi kalau mau ke surga, benarkan iman, pertahankan iman, sempurnakan iman sampai akhir hayat. Kemudian lakukan kebaikan, jangan biarkan waktu berlalu untuk kebaikan. Setiap ada kesempatan, lakukanlah kebaikan. Dan yang terakhir, carilah kebaikan khusus yang awak lakukan tak diketahui oleh orang lain. Yang kalau bisa ikhlas sabana ikhlas. Dan tentu di orang melaksanakan ibadahku para jokan taruh. Lakukan menjadi wirid, pertahankan sampai akhir hayat. Jangan ceritakan ke orang, sebab cerita itu bisa mengakibatkan dia menghilangkan nilai daripada ibadah. Nah, jadi supaya disempurnakan kebaikannya, jangan kalau itu diketahui orang, rahasiakan bersama dengan Allah. Allah saja Allah mengetahui ibadah itu. Dikarenakan dia terus menerus, insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita nanti menuju jalan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, itu kajian disampaikan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.